Baik, ayo kita saja. وَإِيَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَكُلُّ أَمْرٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أمرنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Wafdan dari kelas reguler yang telah membacakan Quran surat Al-Qamar ayat 112. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan oleh Kepala Sekolah Rodotul Quran Akordion kepada Ustazah Eliana Margayanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya hormati Ustaz di majelis yang Masya Allah. Kemudian yang saya hormati juga para pengurus yang Dewi, dan sudah hadir juga yang sudah mensupport acara kita bagi hari ini. Insya Allah setiap agar sukses terlaksana. Kemudian para ayah dan bunda sekalian yang saya cintai karena Allah, asatidzah dan anak-anak. Terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini yang insya Allah masih dalam rangka Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum khair. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, ayah bunda, mungkin dari saya pribadi dan asatidz yang mungkin ada yang berkenan selama mendampingi anak-anak sekalian ya, yang Masya Allah ya. Tapi semangatnya yang luar biasa seperti yang tadi sudah maju ke depan ya. Anak-anak udah yang meskipun capek-capek udah sekolah full day ya, dari pagi sampai sore biasanya udah kelihatan ini kayaknya bakal masih mengaji gitu ya, karena harus jalan kaki kadang-kala dari sekolahnya menuju arti. Tapi Masya Allah ketika sudah sampai arti bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ustazah, apalagi bertemu dengan kantin gitu ya yang mau menyemangati itu udah semangat lagi ngaji sampai akhir mengikuti pembelajaran dan semangat, dan itu memberi semangat juga untuk kami semua terus insya Allah hingga akhir nanti menyelesaikan target kita, membantu anak-anak untuk menjadi. Kemudian yang kedua saya sampaikan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mensupport kegiatan kami ya, khususnya dari takib awal takib acara kemas berbagi dan masjid dengan masyarakat berbagi foto itu. Kemudian kita sudah menyelesaikan agenda Ramadan Bukhari juga acara tahunan ya, diskusi kebaikan. Kemudian yang terakhir acara hari ini nanti juga semoga bisa menikmati acara pagi ini untuk menuntut ilmu, saling bersilaturahmi bersama antara keluarga besar. Mungkin ada yang belum pernah satu sama lain kan kiri ayah bunda, dan keberkahan insya Allah haji. Terima kasih. Dan yang terakhir saya sampaikan, biasanya di akhir semester kita butuh lebih mengencangkan diri gitu ya, lebih mendampingi anak-anak karena ini sudah kurang lebih 2 pekan ya, 2 pekan lagi sudah pekan murojaah gitu ya, setelah Ramadan. Insya Allah ini cepat ya, cepat sekali kegiatannya akan kita selesaikan murojaah ya, dan terasa juga sudah ujian akhir semester. Gimana persiapannya kira-kira? Sudah siap belum ayah bunda ya? Biasanya yang tegang itu orang tuanya atau lagi anaknya. Kemudian nanti kita juga ada agenda rekreasi akhir tahun biasanya dan apa ya, semoga nanti bisa lebih ketat lagi, lebih mendampingi anak sekalian. Dan pagi ini juga kita dapat mendapatkan motivasi dari Ustaz terkait menjaga kita sejak Ramadan, terus bisa kita lanjutkan di sebelah insya Allah. Itu sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah
dua siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi sebagai bendahara pos dan wali murid dari Ananda Giza. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ibu Asih selaku Ketua Dewan yang pada hari ini berhalangan hadir. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berkumpul pada kajian kali ini. Selagi ini masih bulan Syawal, kami mengucapkan Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pos atau paguyuban orang tua siswa ini diadakan adalah sebagai wadah bagi kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain di antara para wali murid dan bisa terjalin silaturahmi seperti ini. Kami di sini membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh RG seperti kajian kali ini. Seperti kajian kali ini, terus ada juga kajian kegiatan haflah dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan hubungan silaturahmi. Di sini juga kami mengatur keuangan iuran pos, di mana iuran tersebut kami alokasikan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang diadakan RI dan kegiatan-kegiatan lain pada momen-momen tertentu. Untuk iuran pos ini saya mengingatkan ya, ini sebesar 15.000 per bulannya. Untuk pembayarannya bisa ke Ustazah Susan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini pada Bapak Ibu ya. Dan semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuki pada acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema menjaga nilai takwa pasca Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamalul Akbar Helsi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita masuk ke tema kajian, yaitu menjaga takwa pasca Ramadan, sharing tentang acara kita pada kali ini. Judul acara kita adalah panitia silaturahmi keluarga besar. Baik, silaturahmi. Biasanya kalau kita kumpul-kumpul setelah Ramadan itu kita namakan dengan halal bihalal, pasca Ramadan. Cuma saya ingat dulu ketika kita baru menang melawan Belanda. Pada waktu itu para petinggi negara, pembesar
Itu bentrok. Sehingga pada waktu itu Presiden Soekarno punya ide bagaimana cara agar mereka itu akur lagi. Akhirnya beliau memutuskan untuk kita kumpul bareng, kumpulkan mereka semuanya agar mereka saling maaf-maafan. Hanya saja pada waktu itu, kalau kita pakai istilah silaturahmi nasional, jarang yang hadir. Makanya pada waktu itu Presiden Soekarno memanggil seluruh ulama yang ada di sekitar Jakarta. Nah, kira-kira istilah apa yang bisa kita gunakan supaya orang-orang itu semuanya tertarik untuk hadir? Pada waktu itu para ulama, para kiai mengusulkan sebuah istilah, yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab. Halal bihalal bahasa Arab. Hanya saja kalau kita katakan kepada orang Arab, kamu ngerti nggak halal bihalal? Nggak tahu. Jadi orang Indonesia itu sering membuat sebuah istilah dengan bahasa Arab yang orang Arab pun nggak ngerti. Sebagai contoh kecil, ta'jil. Ta'jil berasal dari ajjala yu'ajjil, artinya menyegerakan. Tapi kalau di Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo Pak, ambil takjilnya di atas meja. Takjil di Indonesia artinya apa? Gorengan, makanan ringan, kolak. Orang Arab kalau disuruh ambil takjil di atas meja, bingung. Sama dengan halal bihalal ini. Tapi kita perlu berhusnudzon kepada para ulama kita, para kiai yang ada di Indonesia, karena mereka orang alim. Kenapa mereka bisa menggunakan kalimat halal bihalal? Apakah ada dasarnya? Walaupun secara kaidah nahwu ini kurang pas. Ternyata setelah kita cari, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik itu berhubungan dengan kehormatannya atau apapun itu, maka hendaklah dia meminta agar saudaranya itu menghalalkan. Kalimatnya di dalam hadis ini adalah falyatahallalhu, maka hendaklah dia meminta agar dihalalkan. Ini asal kalimatnya. Apa maksud dihalalkan? Dimaafkan. Makanya kita pas Idul Fitri itu kan saling maaf-maafan. Seorang istri minta maaf ke suami, mohon maaf mas atas semua kesalahan saya. Mohon maaf kalau selama ini saya sering marah-marah, sering ngamuk-ngamuk gak jelas. Tapi itu ya gara-gara mas toh. Saya ngamuk ini demi mas toh. Tetap saja ibu-ibu itu adalah ras terkuat di muka bumi, tidak bisa dikalahkan. Mereka gak pernah sadar, kita yang sadar. Baik, dalam Islam, kenapa kita diperintahkan untuk meminta maaf? Al-yaum artinya hari ini. Hari ini maksudnya di dunia ini, jangan sampai perkara kita itu dibawa ke akhirat, bahaya. Karena dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga dua hubungan sekaligus, Pak. Yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Kalau untuk hablum minallah, mudah. Hablum minallah, sebanyak apapun kita berbuat dosa kepada Allah, pintu taubat tetap terbuka. Bahkan ada sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, lau balaghat dhunubuka 'ananas sama." Kalau seandainya dosamu memenuhi langit, "Tsumma astaghfartani, ghafartu lak." Kemudian kau datang bersungguh memohon ampun kepadaku, maka niscaya aku pasti akan mengampunimu. Wala ubali, kata Allah. Dan aku tak peduli apa yang sedang kau lakukan, dosa apa yang sedang kau lakukan, tak peduli Allah. Allah pasti mengampuni kita. Cuma masalahnya yang agak berat itu adalah dosa kita kepada sesama manusia. Hablum minan nas, ini yang berat. Kenapa berat? Karena kalau dosa kepada sesama manusia ini, kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum orang yang pernah kita zalimi memaafkan kita.
sebelum kita mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita tolong. Nah, inilah tujuan dari halal bihalal ini, atau bahasa lainnya silaturahmi ini. Kita bertemu, saling memaafkan supaya kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit nifaq. Karena kadang walaupun kita tetangga, walaupun kita keluarga besar misal, ketemu senyum-senyum di depan, di belakang saling membicarakan antara keburukan orang lain. Tidak asing mungkin intinya dengan keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil, pas bertemu senyum-senyum, aman, damai. Pas sudah di rumahnya masing-masing, masing-masing keluarga kecil saling membicarakan keburukan keluarga yang lain. Biasa toh? Inilah penyakit nifaq. Bahkan banyak orang-orang yang berusaha untuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain, tapi diselimuti dengan syar'i, ghibah syar'i. Ada ibu-ibu yang mengatakan seperti ini ketika di depan penjual sayur keliling, ngumpul dengan ibu-ibu yang lain. Beliau berkata, kamu tahu gak si fulanah itu? Ibu fulanah itu ya, hati-hati sama dia. Dia itu sering ghibah. Gak ada satupun tetangga kita yang lepas dari gibahan dia. Padahal ayatnya sudah jelas, surat Al-Hujurat ayat 12. Tanpa dia sadari, dia pun sedang berghibah. Ini sebenarnya yang ghibah siapa? Ada juga yang lebih syar'i. Kalau ibu-ibu biasanya nggak pakai surat Al-Quran di Al-Hujurat ayat 12 secara yang paling banyak dipakai adalah astagfirullah, syukurlah itu ya pakai astagfirullah dulu dan diakhiri dengan wallahu a'lam. Astagfirullah kurang dia tetanggaku, masya Allah, anak dia iman, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Satu saja walaupun kita pakai astagfirullah, alhamdulillah, inna lillah, wallahu a'lam, tetap dosa-dosa. Tidak menjadikan ghibah itu menjadi ghibah syar'i. Nah, berbicara tentang maaf-memaafkan, maka kalau kita lihat dari aspek fikih, pandangan ulama fikih fuqaha, kira-kira lebih berat mana, Pak? Memaafkan atau memberi maaf? Memberi maaf atau meminta maaf? Dua-duanya sama-sama berat. Kita bahas dulu dari memberi maaf. Memberi maaf itu teorinya mudah, tapi kalau kezalimannya keterlaluan sulit. Teorinya mudah, praktiknya sulit. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah itu tiba-tiba mengatakan, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang dari sana nih, dari pintu utama, rajulun min ahlil jannah, seseorang calon penghuni surga. Tak lama setelah itu ada pemuda dari Ansor masuk. Kejadian ini berulang 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Setiap Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang rajulun min ahlil jannah, orang ini yang muncul. Maka Abdullah bin Umar, beliau penasaran, apa sih amalan orang itu sampai sebelum mati pun dia sudah dicap sebagai calon penghuni surga. Ini jarang sekali, Pak, jarang sekali. Kalau dia sudah mati kemudian dikabarkan bahwa dia penghuni surga, biasa. Tapi kalau dia belum meninggal sudah dicap penghuni surga sama Rasulullah, ini luar biasa. Maka Abdullah bin Umar penasaran. Sampai-sampai beliau mengikuti laki-laki itu sampai di rumahnya, beliau tutup pintunya. Assalamualaikum. Boleh saya menginap di sini? Adat di Arab sampai sekarang masih berlaku. Adat di Arab, kalau kita menginap di rumah seseorang 3 hari 3 malam, dia tidak boleh menanyakan kita kenapa nginap di sini. 3 hari 3 malam sampai sekarang berlaku. Kalau jenengan kenal dengan orangnya, kalau nggak kenal ya jangan macam-macam. Tiba-tiba jenengan misal jalan-jalan ke Dubai atau rumah orang yang kaya misal mau nginep di sini, dia nggak bisa. Maksudnya yang saling kenal, yang sudah kenal, dengan ketuk tuh masuk, nggak masalah. 3 hari 3 malam, nggak boleh dia berkata, kenapa kamu di sini? Tapi Abdullah bin Umar selama 3 hari 3 malam nih, dia perhatikan apa amalan istimewanya. Sampai selesai, beliau berkata kepada orang itu, saya sudah 3 hari 3 malam minum di sini. Saya penasaran sebenarnya,
Apa amalan istimewa kamu sehingga kamu dicap sebagai penghuni surga sama Rasulullah? 3 kali betul-betul. Maka kata beliau, ma huwa illa ma ra'ait. Ya, aku tidak punya amalan tertentu. Amalan saya yang kamu lihat. Artinya tahajudnya biasa saja, tilawahnya biasa saja, puasanya biasa saja. Tapi kemudian beliau ingat sesuatu. Orang ini ingat sesuatu. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisha. Hanya saja ada satu amalan mungkin itu ciri khas saya. Saya itu tidak pernah menyimpan dalam hati saya hasad, iri, dengki kepada sesama muslim. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah ya, dan aku pun tak pernah hasud iri kepada kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang. Karena pada dasarnya ketika kita sudah tenang hidup, kadang kita itu dibikin gak tenang gara-gara kenikmatan orang lain. Sebagai contoh, kita punya mobil Avanza, tetangga kita sama-sama punya Avanza. Sebulan kemudian dia beli Alphard, gak tenang kita. Dulu kan kita sama-sama Avanza. Kok bisa ya dia dapat mobil Alphard? Kemudian bulan depannya lagi dia beli Ferrari, bulan depannya lagi Rolls Royce, dan seterusnya. Makin gak tenang, iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan mungkin melihat istri orang kok cantik banget ya, dan rapi gitu. Melihat istri sendiri kok kayak gini. Ini adalah iri. Makanya Allah melarang kita untuk melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, karena itu bisa menyebabkan kita itu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum, karena itu ujian bagi mereka yang mendapatkan nikmat. Tapi walaupun memberi maaf ini sulit, ganjaran yang Allah janjikan pada orang-orang yang memberi maaf itu besar sekali. Wala 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka memaafkan, suka memaafkan, Allah akan memberikan dia pahala. Dia masuk ke golongan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika dijahati sama seseorang, beliau dilempar sama batu, sama tulang unta sampai berdarah pelipis beliau. 2 malaikat datang menawarkan untuk menimpakan 2 gunung terbesar yang ada di sana kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda. Karena saya berharap suatu saat ada orang di antara mereka yang menyembah Allah. Dan terbukti doa Rasulullah sampai sekarang terkabul. Tidak ada satupun penduduk Taif sekarang yang tidak menyembah Allah. 100% menyembah. Jadi walaupun memberi maaf ini sulit, ya kita harus tetap mengusahakan karena Allah menjanjikan pahala yang besar. Yang kedua, meminta maaf. Meminta maaf. Ketika kita pernah menzalimi seseorang, baik itu dengan mukul kan, baik itu dengan mencuri kan, atau bahkan menghina, memfitnah, berghibah sekalipun. Berghibah itu artinya kita membicarakan keburukan orang di belakang dia. Kalau seandainya dia dengar keburukan itu, dia gak senang sama kita. Itu ghibah. Kejadian itu benar-benar terjadi. Ada orang-orang yang mengatakan, Ustaz, saya gak ghibah kok, itu kenyataan. Nah, itulah ghibah. Kalau kita memfitnah dia, kalau bahasa Arabnya kan fitnah itu bukan fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah, wal fitnah asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah adalah ujian dalam bahasa Arab. Sementara kalau kita menuduh dia gak melakukan itu, tapi kita tuduh itu bukan fitnah bahasa Arabnya, tapi buhtan, tuduhan, buhtanun azim. Tapi kalau dia benar-benar terjadi, dia pernah melakukan itu namanya ghibah. Ghibah ini beberapa ulama membolehkan di waktu-waktu tertentu saja. Ghibah ini diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Contoh,
si fulan itu kerjaannya dia dari jam 12 sampai jam 3 malam pasti di depan perumahan ini ngebegal. Maka saya katakan kepada tetangga saya, hati-hati kalau lewat jam 2 malam di perumahan ini. Kenapa? Karena si fulan itu biasanya ngebegal. Maka dalam hal ini ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak boleh riba, haram. Tidak boleh riba, haram. Dan untuk meminta maaf atas kesalahan kita, termasuk gibahan kita, maka ulama di sini berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, ketika kita meminta maaf, maka diwajibkan untuk menyebutkan satu persatu kesalahan yang pernah kita perbuat. Kita wajib menyebutkan satu persatu gibahan yang pernah kita ucapkan. Jadi tidak sah hukumnya dalam mazhab Syafi'i jenengan meminta maaf, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu atas segala kesalahan, tidak sah. Harus disebutkan satu persatu gibahan. Makanya ibu-ibu kalau jenengan setelah ini mau berghibah tentang seseorang, gunakan jurnal. Catat tanggal berapa, bulan apa saja gibahannya. Nanti di Idul Fitri yang akan datang, jenengan jelaskan. Di tanggal ini saya pernah ghibah jenengan ini. Harus disebutkan satu-satu menurut mazhab Syafi'i. Ustaz, mazhab Syafi'i kok streng banget Ustaz. Iya, memang mazhab Syafi'i terkenal dengan kehati-hatiannya dalam mengeluarkan fatwa, apalagi yang berkaitan dengan hukum. Kenapa mazhab Syafi'i mengeluarkan fatwa seperti itu? Berat sekali. Karena mengatakan minta maaf itu kalau hanya sebagai kalimat general, saya minta maaf atas segala kesalahan, itu belum tentu nantinya dia akan memaafkan sesuatu yang boleh jadi saya memaafkan sesuatu dari seseorang, tapi memaafkan hal lain dari orang itu. Datang kepada saya, kemudian jenengan mengatakan Ustaz saya mohon maaf. Kemarin saya pernah mengatakan kalau jenengan itu jelek. Yang lain, maka dalam hal ini saya gak gampang ya, saya sadar. Tapi kalau jenengan mengatakan, saya juga mohon maaf, saya pernah juga mengatakan Ustaz anak lama. Maka dalam hal ini tunggu dulu, saya tidak mau memaafkan. Kenapa? Karena kalau jenengan mengatakan saya ini anak haram, secara tidak langsung jenengan menuduh ibu saya berzina. Maka dalam hal ini kita ketemu di akhirat, di pengadilan. Jadi dalam fikih pembahasan fikih, memaafkan orang yang pernah menzalimi kita itu tidak wajib. Sekali lagi, dalam fikih tidak wajib. Walaupun pahalanya besar, tapi tidak wajib. Karena memang ada kezaliman yang berat. Makanya nanti akan ada orang yang menuntut orang lain atas kezalimannya di akhirat, di hari kiamat kelak. Maka hati-hati. Harus berpikir 1000 kali sebelum kita menzalimi. Karena mereka adalah saksi-saksi kita di hadapan Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Agung. Ini kebiasaan Rasulullah memang nih. Rasulullah itu terbiasa duduk-duduk. Kalau bahasa kita nongkrong, tapi nongkrongnya di masjid. Dan ketika beliau nongkrong dengan para sahabat, beliau selalu membicarakan hal-hal yang bermanfaat, mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada akhirat. Suatu saat Rasulullah ketika duduk-duduk bersama para sahabat, ada jenazah yang dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Pada waktu itu para sahabat, orang-orang yang ada di samping Rasulullah membicarakan kebaikan almarhum jenazah itu yang lewat. Maka kata Rasulullah, wajib. Tak lama setelah itu ada lagi jenazah lain dibawa ke pemakaman. Pada waktu itu orang-orang membicarakan betapa buruknya dia selama hidup. Maka kata Rasulullah, wajib. Pada waktu itu orang-orang mengatakan Rasulullah, apa sih artinya wajib? Kenapa engkau mengatakan wajib? Maka Rasulullah menjelaskan, man asnaitum alaihi khairan wajib aslahul jannah. Barang siapa seseorang yang ketika dia mati kalian ingat kebaikan-kebaikannya, maka wajiblah baginya surga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajib aslahul nar.
Dan barang siapa yang kalian ingat keburukan-keburukannya selama hidup, maka wajiblah baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardh, antum syuhada'ullahi fil ardh, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Diulang 3 kali. Orang-orang di sekitar kita, mereka akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Kita orang baik atau orang buruk? Kalau seandainya, saya doakan mudah-mudahan jenengan semuanya punya umur yang panjang, sehat, amin. Tapi kalau seandainya jenengan meninggal sekarang, kira-kira tetangga jenengan, keluarga jenengan, apa kesaksian mereka terhadap jenengan? Orang baik, orang sabar, pemaaf, orang yang suka memberi, atau orang yang kikir, pemarah, emosian, selfish? Kalau sekiranya kita merasa bahwa setelah kita meninggal kita banyak dikenang keburukannya, perbaiki dari sekarang, khususnya kepada keluarga, Karena sabda Rasulullah, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Bukan hanya untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu pun sama. Karena mohon maaf ibu-ibu, kalau jenengan bicara dengan tetangga, halusnya bukan main. Gimana bu kabarnya, sambil senyum. Giliran bicara sama bapak-bapak, sambil meremut. Kebalik. Kita harus sadar bahwa ketika kita meninggal, yang pertama kali akan menangis bapak-bapak. Kecuali memang niat untuk tidak lagi, beda lagi. Dia malah senang kalau jenengan meninggal, tapi gak ada orang seperti itu di sini, insya Allah. Ada orang-orang bapak-bapak, mohon maaf. Ada orang-orang lelaki di kantor dia terkenal sebagai pemimpin yang bijak, sopan, halus, lembut, baik, sabar. Tapi di keluarganya dia terkenal sebagai orang yang marah, zalim. Maka kelak yang akan menjadi saksi atas kezaliman kita, yang akan pertama kali diterima sama Allah adalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ini bahaya. Makanya kita harus berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita dulu sebelum berbuat baik kepada orang lain. Baik, itu untuk mukadimahnya lumayan panjang ini, 30 menit. Kita masuk ke tema takwa, menjaga takwa pasca Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil sebuah perkataan dari Al-Mu'alla Ibnu Al-Fadl, ulama besar. Beliau mengatakan salah satu kebiasaan orang-orang soleh zaman dahulu. Kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Jadi kanu yad'una Allah qabla Ramadan sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Thumma yad'unahu ba'da dhalika sittata ashhur ayyataqabbala minhu. Kata Ibnu Rajab, kebiasaan orang soleh zaman dahulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita sampai masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk beribadah lagi, nabung amal. Tapi setelah Ramadan selesai, jadi mulai dari Idul Fitri ini sampai nanti 6 bulan setelahnya, kebiasaan mereka adalah berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal soleh yang kami perbuat di bulan Ramadan. Berdoa agar amal mereka diterima. Itulah kenapa ketika kita bertemu, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan mudah-mudahan Allah menerima minna amal kita, wa minkum dan amalmu. Karena banyak sekali orang yang sudah patah-patah beribadah selama bulan Ramadan, tidak diterima amalnya sama Allah. Entah karena apa. Wallahu a'lam. Makanya kita berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Dan di antara tanda bahwa amal kita selama Ramadan itu diterima sama Allah, di antaranya ada 2. Yang pertama, ats-tsabatu 'ala tha'ah. Kita terus melaksanakan ketaatan yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu tandanya. Jadi kalau jenengan biasa di bulan Ramadan itu ngaji setiap hari 1 juz, kemudian setelah bulan Ramadan hilang 1 juznya, ada tanda-tanda bahwa amal jenengan selama bulan Ramadan tidak diterima. Bisa jadi. Setan itu Pak, setan itu dikurung selama bulan Ramadan 1 bulan.
sebelum mereka dilepaskan di akhir bulan Ramadan, mereka sudah mengadakan konferensi meja bulat. Bagaimana caranya agar kita balas dendam? Jangan sampai manusia ini tetap pada ketaatan setelah bulan Ramadan. Makanya jangan heran jenengan ketika bulan Ramadan ngaji itu lebih mudah. Setelah bulan Ramadan sulit sekali untuk ambil Al-Quran. Bahkan mohon maaf, ada Al-Quran yang berdebu gak dibuka kecuali bulan Ramadan. Itu tanda pertama. Tanda kedua, ada rujuk ilal maksiyah. Ketika amal kita diterima selama bulan Ramadan, maka kita pun akan sulit untuk kembali ke maksiat yang biasa kita lakukan. Jadi di bulan Ramadan kan kita biasa meninggalkan maksiat-maksiat. Jangankan maksiat besar, maksiat kecil pun kita tinggalkan. Mau riba, puasa. Mau marah, puasa. Tapi ketika kita sudah lewat Ramadan, ribahnya kembali, marah-marahnya kembali, ada tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Itu salah satu tandanya. Makanya Hasan Al-Basri, yang ulama besar, beliau pernah mengatakan, "Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha." Sesungguhnya tanda dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang akan dilakukan setelahnya. Wa 'uqubatis sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan iqab atau hukuman sebuah keburukan, tidak diterimanya amal maksudnya, as-sayyi'atu ba'daha, dia akan melakukan keburukan itu setelahnya. Fa idza qabila Allahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah. Salah satu tanda ketika Allah menerima amal dari seseorang, maka Allah akan memberikannya taufik untuk terus dalam ketaatan, istiqamah dalam ketaatan. Wa yasrifuhu 'anil maksiyah, dan Allah akan menjauhkannya dari maksiat-maksiat. Makanya ulama-ulama kita, orang-orang soleh itu, mereka membiasakan apapun yang mereka kerjakan selama Ramadan. Mulai dari meninggalkan maksiat, mulai dari mengadakan ketaatan, melaksanakan ketaatan. Ketaatan selama bulan Ramadan apa saja, Pak? Masih ingat ceramah-ceramah selama bulan Ramadan? Kan ada kultum sebelum tarawih, kajian setelah subuh dan seterusnya. Itu banyak sekali kajian-kajian. Masih ingat apa saja yang jenengan dapatkan selama bulan Ramadan? Apa saja amal yang jenengan lakukan selama bulan Ramadan? Yang pertama, Ibu, apa? Tilawah. Pertanyakan pada diri jenengan, tilawah saya di Ramadan dengan tilawah saya hari ini bulan Syawal sama atau tidak? Kalau tak sama, ada tanda-tanda amalan jenengan dari ini. Tahajud, ya mulai. Tarawih nggak ada memang. Ya mulai ada. Sholat tahajud. Maka dalam hal ini tanyakan pada diri jenengan. Sholat tahajud jenengan sekarang dengan yang kemarin bulan Ramadan sama atau tidak? Kalau tidak sama, ada tanda-tanda tidak itu. Riba selama bulan Ramadan kita jauhi ya, Masya Allah saya. Tidak. Kalau beda, ada tanda-tanda tidak diterima. Makanya kita harus berhati-hati. Karena memang tujuan untuk diwajibkannya puasa ini, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tujuan utama diwajibkannya puasa adalah supaya orang-orang bertakwa. Nah, takwa ini akan menjadi modal kita untuk masuk ke surga nanti. Bisa tidak ketakwaan memasukkan kita ke surga? Sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya kita masuk surga karena rahmat Allah. Amal kita banyak, itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada seseorang di zaman Bani Israil, dia minta kepada Allah, ya Allah berikan saya tempat yang tidak ada orang tinggal di sana kecuali aku. Maka Allah kabulkan. Allah berikan sebuah tempat di tengah lautan. Di tempat itu banyak sekali pohon-pohon yang dia berbuah setiap pagi dan sore. 2 kali dalam sehari berbuah. Orang ini menghabiskan 500 tahun, khamsumiyah sana. 500 tahun untuk beribadah, bersujud saja kepada Allah. Sujud, tilawah dan seterusnya. Ibadah gak putus-putus 500 tahun. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu.
Allah kabulkan. Allah kabulkan. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya ketika dia bersujud. Dalam hadis ini diceritakan bahwa nanti di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam surga. Hanya saja ketika dimasukkan ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, masuklah ke surga dengan rahmatku. Rahmatku artinya dengan kasih sayang. Jadi Allah masukin dia ke surga karena kasihan. Orang itu gak terima. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke surga dengan kasihan ya Allah. Aku sudah beribadah kepadamu 500 tahun lamanya siang malam aku beribadah kepadamu. Masukkan aku ke surga dengan amalku, katanya. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, baik, kalau dia maunya seperti itu, timbang antara kenikmatan yang aku berikan dengan ibadah dia selama 500 tahun. Maka malaikat menimbang. Ketika mengambil nikmat makan saja, buah itu yang berbuah pagi dan sore. Semua amal yang dia lakukan selama 500 tahun, ibadah yang dia lakukan siang malam, tidak seimbang dengan buah yang dia makan selama 500 tahun. Maka pada waktu itu Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam neraka, karena amalnya sudah tidak seimbang. Cuma ditimbang sama yang dia makan saja. Maka ketika mau diseret ke dalam neraka, dia berkata, ya Allah ampuni aku ya Allah. Masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Dengan rahmat. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Hanya saja wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku itu sangat luas mencakupi semuanya. Fasa'atuha lilladzina yattaqun, dan aku pasti akan menetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi kita itu bertakwa supaya nantinya kita bisa masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya sekarang, apa Ustaz? Takwa itu apa toh? Artinya apa? Makna dari takwa itu apa? Supaya kita mengerti, supaya kita paham. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi pada waktu itu bernama Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kata Umar, apa sih arti takwa itu? Maka Ubay mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar, wahai Umar, kalau seandainya engkau berjalan di sebuah tempat banyak durinya, sementara cahayanya remang-remang, apa yang akan engkau lakukan? Maka Umar menjawab, saya pasti akan berjalan dengan sangat hati-hati karena takut tertusuk duri. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah arti takwa. Jadi arti simpel dari takwa itu adalah hati-hati. Hati-hati. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berucap. Itulah takwa. Hati-hati, simpel saja. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak ingin membahas tentang takwa untuk diri kita, apa saja yang harus kita lakukan. Insya Allah Ustaz yang lain sudah pernah membahas ini banyak sekali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kajian bisa sampai 2 kali, 3 kali sehari. Itu banyak sekali sudah dibahas sama Ustaz. Saya ingin membahas takwa untuk kesempatan kali ini, takwa dalam mendidik anak. Ini beda lagi ceritanya. Kaidah dasarnya sama. Kaidah dasarnya takwa itu adalah hati-hati dalam berbuat kepada anak, hati-hati dalam berucap kepada anak. Yang pertama, dalam berbuat, hati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena anak-anak kita itu suci, Pak, suci. Sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Bahwa kedua orang tuanya lah yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Dua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Majusi, Nasrani. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat besar peranan orang tua dalam menentukan kemana jalan yang akan ditempuh oleh anak-anaknya, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Andai kata pendidikan kita berikan kepada mereka, pendidikan agama, itu mampu membimbing mereka ke jalan-jalan surga, maka insya Allah kelak kita pun akan dituntun sama mereka ke taman-taman surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita harus hati-hati dalam bertindak.
khususnya dalam mendidik anak ini. Hati-hati apa saja? Ada beberapa hal, banyak sebenarnya. Saya berikan contoh saja. Hati-hati dalam memilihkan makanan, Pak. Mohon maaf, jangan pernah memberikan makanan pada anak-anak kita dari rezeki yang syubhat, apalagi haram. Jangan. Ibu-ibu tanya kepada bapak-bapak. Kalau masalah gaji, insya Allah aman. Saya kerja di luar, gaji tiap bulan aman. Jarang sekali ada bonus. Jarang sekali ada tambahan. Gaji saja aman. Tapi pas nyampe ke Indonesia, banyak sekali bonus. Yang mohon maaf, kadang kita sepakat. Orang kantor itu sepakat. Yang sebenarnya anggarannya 10.000 kita up dulu sampai 20.000. Sisanya kita bagi-bagi rata. Ini saya tidak mengatakan haram, saya katakan syubhat. Syubhat itu halal enggak, haram enggak. Hati-hati, ibu-ibu katakan kepada bapak-bapak ketika mereka pulang kepada jenengan bawa amplop isinya banyak misal, jenengan tanyakan kepada mereka ini halal atau syubhat. Kalau memang syubhat, jangan kasih ke saya, kita kasih ke orang-orang saja. Untuk membangun jalan, membangun toilet, bukan untuk sedekah, bukan untuk infak, untuk membuang harta haram, untuk membuang harta yang kurang berguna. Karena kenapa? Kalau kita kasih makan anak-anak kita dari harta yang syubhat, gak jelas nih halal haramnya, maka itu akan menjadi darah daging dalam tubuh mereka. Jangan heran ketika anak Anda sulit menghafal Al-Quran, karena dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram. Ada sebuah cerita dulu di zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu didatangi sama seseorang karyawan dia. Karyawan ini mengatakan seperti ini, wahai Imam, saya itu bekerja setiap bulan gaji saya 5 dinar. 5 dinar. Tapi gak cukup. Istri saya itu sering ngeluh, marah-marah. Kebutuhan kami gak cukup. Jangankan untuk jajan, kebutuhan harian saja gak cukup. Maka kata Imam Syafi'i, coba kamu datang kepada bos kamu, minta dikurangi gajinya. Awalnya 5 dinar, minta dikurangi jadi 4 dinar, kurangi 1. Aneh tuh. Karyawan itu datang kepada dia, kepada bosnya, minta dikurangi, karena itu perintah dari Imam Syafi'i. Perintah dari Imam Syafi'i. Mohon maaf, bukan 5 dinar tapi 5 dirham. Mohon maaf, 5 dirham. Pas 4 dirham tambah kurang. Bulan berikutnya dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, 5 dirham saja. Istri saya marah-marah. Minta dikurangi tinggal 4 dirham. Istri saya mencang-mencang. Lebih parah lagi, lebih gak cukup lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Coba kamu datang lagi ke bos kamu, minta dikurangi lagi 1 dirham. Minta digaji 3 dirham saja per bulan. Aneh toh? Aneh. Tapi orang tersebut melaksanakan apa yang diarahkan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya dia datang kepada bosnya, minta dikurangi gajinya jadi 3 dirham. Anehnya beberapa bulan setelah itu dia datang lagi, dia mengatakan, saya berterima kasih wahai Imam Syafi'i kepadamu karena nasihatmu. Istri saya sudah gak marah-marah lagi. Kebutuhan keluarga saya terpenuhi. Anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Tapi saya masih penasaran wahai Imam, kenapa? Dari hitungan matematis, kalkulator manusia, seharusnya kalau kurang minta tambah gaji, bukan malah minta tambah kurangi. Ini malah minta dikurangi. Maka kata Imam Syafi'i, itu karena engkau mencampur antara yang halal dengan yang haram untuk memperbanyak hartamu. Tanpa engkau sadari ketika engkau mencampurnya, itu akan merusak yang halal, kata Imam Syafi'i. Sekali lagi, jawaban dari Imam Syafi'i, engkau mencampurkan yang halal dengan yang haram liyuksirahu, untuk memperbanyak hartamu. Tanpa engkau sadari ketika engkau campurkan dua ini, itu akan merusak yang halal. Makanya Bapak Ibu, kalau ada uang-uang yang gak jelas, uang-uang hantu, itu jangan diambil untuk makanan anak-anak, makanan istri, jangan. Jenengan kasih ke proyek-proyek. Makanya ulama fikih itu sepakat bahwa kalau jenengan mendapatkan uang nih, uang yang gak jelas, uang syubhat apalagi haram, tapi masalahnya jenengan gak bisa nolak. Lah kok bisa gak bisa nolak Ustaz?
di kantor Pak, Bu, di kantor. Kalau jenengan nggak tanda tangan tuh, jenengan pasti akan dibenci sama rekan jenengan. Bisa jadi difitnah dan dikeluarkan dari pekerjaan jenengan. Oke, dalam hal ini kita ada darurat di sana, sehingga kita harus tanda tangan. Tanda tangan. Semua orang tanda tangan. Kita menolak, kita dibenci. Tapi ketika kita terima amplopnya, maka para ulama sepakat bahwa amplop ini jangan sampai dikasih ke keluarga, tapi langsung kasihkan kepada masyarakat al-ammah, proyek-proyek umum, membangun jalan, membangun jembatan, membangun WC, tambal aspal misalnya. Proyek-proyek bukan untuk sedekah, bukan untuk infak, hanya membuang yang haram saja, membuang yang haram. Ustaz, kalau memang itu tidak baik, Ustaz, ngapain dikasih ke proyek-proyek, langsung aja buang. Kenapa ulama malah mengatakan suruh sumbang ke proyek umum? Maka dalam hal ini ulama mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Iya, kalau jenengan dapat bonus 100.000, 200.000, tinggal buang ke sampah, selesai. Lah kalau dapat bonus 270, beda lagi. Kalau jenengan tahu lebih lagi menjadi koruptor sukses misalnya. Koruptor sukses itu adalah koruptor, dia korupsi, masa menjabat, tapi gak ketangkap, sukses sampai dia meninggal, sukses di dunia, di akhirat, ya Allah. Kalau 270 T dengan buang di tempat sampah, ya bahaya. Makanya ulama mengatakan sumbangkan ke proyek-proyek umum. Jadi hati-hati, jangan sampai memberikan anak kita, istri kita dari harta yang syubhat, apalagi haram. Contoh lain, tadi hati-hati memilihkan makanan, hati-hati memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita. Kita pilihkan pendidikan yang baik, pendidikan sekolah-sekolah. Kalau dulu mungkin kita mikirnya, saya Ustaz, ingin anak saya itu bagus, prestasi akademiknya keren. Saya ingin masukkan dia ke sekolah internasional yang paling mahal. Oke, dulu ya, tapi kalau sekarang tidak. Kenapa? Untuk prestasi-prestasi itu kita bisa masukkan ke tempat-tempat pondok-pondok pesantren. Kalau memang nggak mau murah, masukkan yang mahal. Mereka juga sudah ada standar internasionalnya. Maka bekerja sama dengan pendidikan-pendidikan lembaga-lembaga yang ada di Australia, di UK mungkin. Banyak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Masukkan. Kalau memang mampu, cari yang baik. Mahal pun nggak masalah. Kenapa agama ini harus menjadi prioritas utama kita? Kita belajar dari Nabi Yaqub alaihissalam. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, firman Allah. Ketika kematian mendatangi Yaqub, Nabi Yaqub sudah sekarat. Beliau mengumpulkan anak-anaknya. Beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Nabi Yaqub tidak pernah bertanya apa yang akan kalian makan setelah aku tiada, mau tinggal di mana, mau kerja apa, tidak. Yang Nabi Yaqub khawatirkan hanya agama anak-anak. Karena kalau agama mereka bagus, merekalah yang akan menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Jangan sampai menjadi orang tua yang mandul, Bu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma ta'buduna rabbuka fikum?" Wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang yang mandul itu? Maka para sahabat mengatakan, alladzi la yuladu. Orang yang mandul adalah orang yang tak punya anak. Jawaban standar. Tapi Rasulullah menjelaskan hakikat kemandulan. Beliau mengatakan, laisa dzalika birrabu. Itu bukanlah mandul yang sesungguhnya. Orang yang mandul adalah orang yang banyak anak, tapi tidak ada satupun anaknya yang bisa memberikan manfaat setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, tidak ada. Apa maksudnya memberikan manfaat setelah dia meninggal, setelah kita meninggal? Ini hubungannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ketika seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa, Bu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah tapi terus berjalan. Imam Nawawi menjelaskan sedekah jariyah ini sebagai wakaf. Wakaf. Contoh sederhana masjid ini. Masjid ini ketika dibangun,
selama masih ada yang sholat di sini, selama masih ada yang kajian di sini, selama masih ada yang menggunakan masjid ini untuk ibadah, maka walaupun orang yang membangun masjid ini sudah meninggal, terus ngalir pahalanya. Ustaz, saya perlu bangun masjid. Sulit Ustaz, gaji saya UMR. Baik, sumbang semampunya. Satu sak semen harganya berapa Pak? Satu sak semen 52. Oke, 52. Kita sumbangkan satu sak semen, paling tidak ya jadi satu tehel. Nempel di sini, kita dapat pahala juga. Jadi jangan sia-siakan sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang tak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan mungkin ada yang tahu kitab Arba'in An-Nawawi. Isinya cuma 42 hadis. 42 hadis. Saya yakin jenengan yang ada di sini, kalau saya minta, Bu, Pak, tolong kumpulkan 1000 hadis dalam sehari. Saya kasih waktu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bisa jenengan. Kopas dari internet. Selesai 1000 hadis. Tapi akan dibaca oleh generasi selanjutnya? Tidak. Kita publish sekarang, bulan depan sudah hilang. Dimakan rakyat. Kita para Arba'in An-Nawawi isinya 42 hadis. Tapi ketika beliau mengarang itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Makanya sampai sekarang dibaca. Baik di pondok dalam negeri ataupun di luar negeri dibaca. Ustaz, kalau ngarang kitab saya kesulitan Ustaz. Semampunya. Mampu dengan apa? Ngajarin alif bata bisa nggak Pak? Bisa. Ngajarin Al-Fatihah kepada anak bisa. Jangan dilempar ke Ustaz. Kalau jenengan bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anak jenengan, ajarkan sendiri. Jangan langsung dilempar ke Ustaz. Ustaz nanti tugasnya adalah menyempurnakan apa yang kurang dari ajaran jenengan. Makhrajnya, sifat hurufnya. Tapi pas awal-awal jenengan yang ngajari. Alhamdulillah. Kenapa perlu jenengan sendiri yang ngajari? Supaya nanti setiap dia membaca Al-Fatihah, kita sholat 5 waktu. Al-Fatihah, anak kita baca Al-Fatihah dalam kita yang ngajar. Saya yang ngajar anak saya Al-Fatihah. Meskipun disempurnakan sama Ustadz nanti. Jangan semuanya dilimpahkan kepada Ustadz yang ada di sekolah. Tidak. Kita pun harus mengajar sesuai kemampuan kita. Baik. Itu untuk pendidikannya, memilihkan pendidikan. Ada sedikit cerita. Saya ada teman di Malaysia, dulu waktu student exchange 1 semester. Beliau ini sudah agak sepuh. Beliau selalu bercerita tentang anaknya yang masya Allah prestasinya bagus. Dia punya 3 anak, 1 anak di Harvard, 2 anak di Oxford. Ya sekolah bagus ya, kuliah yang sangat bagus. Setiap ketemu dengan orang dia pasti akan menceritakan ketiga anaknya dengan prestasi-prestasinya. Tapi ada satu waktu ketika beliau sudah meninggal, kita datang melayat. Jenazah beliau masih dimandikan oleh petugas takmir setempat karena anaknya nggak tahu memandikan. Anaknya santai-santai main game, 3 anaknya main game pakai HP di kamar tamu. Sesudah dimandikan, dikafani, mau dibawa untuk dikuburkan, anak-anaknya sudah ribut memperebutkan harta warisan. Maka dalam hal ini kita tidak melarang orang-orang anak-anak kita untuk belajar S2, S3, postdoktoral sekalipun, nggak masalah. Jurusan apapun monggo silakan, tapi agama tetap nomor 1. Hadir ke kajian-kajian, karena ini yang paling penting. Kita gak usah jauh-jauh ke akhirat. Kalau ke akhirat banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan kalau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan yang ketiga, tadi yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga apa? Waladun shalihun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Ini kata Imam Nawawi, salah satu tanda anak soleh adalah ketika dia mendoakan orang tuanya.
Doa orang tua. Kalau anak kita soleh, nggak perlu diminta, dia pasti mendoakan kita. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah. Ada orang yang selama di dunia biasa-biasa saja, tapi di akhirat dia terus naik. Derajatnya terus naik, berangsur-angsur. Dia heran. Dia tanya kepada malaikat, kenapa saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini, makin hari makin tinggi? Maka dikatakan kepadanya, karena anakmu selama di dunia dia memohon ampun, bistighfari waladikalah, dia memohon ampun untukmu. Makanya kita biasakan setiap kita selesai sholat kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kita waktu kecil. Cuma ada jemaah yang menanya, Ustaz, kalau orang tua saya waktu saya kecil saya dipukul-pukul, Ustaz, apakah saya ketika berdoa seperti itu nanti Allah juga mukul dia? Saya setiap kecil itu, Ustaz, cara orang tua saya mendidik saya marah-marah tiap hari, apakah nanti Allah akan mendidik orang tua saya dengan marah-marah juga? Itu pertanyaan yang agak membuat saya tertegun gitu. Ya juga kan. Tapi tentu saja tidak ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sifat rahmat Allah, rahmat. Walaupun rahmat Allah itu tidak bisa disandingkan dengan rahmat manusia. Kalau ibu-ibu misal ditanya, kenapa ibu marah-marah sih kepada anak? Ini demi kebaikan anak, Ustaz. Saya marah-marah gini karena saya sayang kepada dia. Karena saya sayang, padahal saya mangkel aja. Marah saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu untuk manfaat yang akan didatangkan nanti di akhirat. Kalau anak kita soleh, tapi gak usah jauh-jauh ke akhirat. Di dunia saja, kalau jenengan punya anak soleh, oh itu masya Allah, nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Kalau jenengan bisa meninggal hari ini, kira-kira apakah anak-anak kita yang ada di rumah itu, mereka akan berbaris untuk memandikan jenazah kita? Mereka akan berbaris untuk mengkafani kita, menyolati kita setelah kita tiada. Saya banyak melihat dalam fikih, orang yang paling berhak untuk mengurus sebuah jenazah, seorang jenazah adalah orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, salah satunya adalah anak. Jadi kan masih ingat COVID meninggal, itu para perawat yang ngurus itu, yang memandikan. Mereka semprot dengan semprotan pemadam kebakaran. Sanyo yang tegangannya tinggi, semprotannya tinggi. Dari jauh, takut tertular. Tapi saya lihat orang-orang di kampung saya, positif COVID, orang tuanya meninggal, dimandikan seperti biasa. Saya tanya kepada dia, gak takut kamu tertular COVID? Ini ibu saya. Ini ibu saya. Dan terbukti tidak ada satupun yang memandikan ibunya yang sudah positif COVID mati karena COVID. Gak ada. Di desa saya, gak tahu di desa lain. Artinya orang tua. Orang lain memandikan jenazah, ya siram-siram saja, air masuk telinga, air masuk hidung, mana peduli dia. Kalau anak memandikan jenazah ibunya, perlahan, halus, lembut mungkin, karena itu adalah kesempatan terakhir dia untuk berkhidmat pada ibu dia. Ini ibuku. Bayangkan lagi ketika kita sudah dibungkus kain kafan, siap untuk disolati. Kalau kita biasanya manggil ustaz, manggil kiai untuk menyolatinya. Sebenarnya yang paling berhak adalah anaknya. Karena kalau kiai, saya sedikit sharing saja. Saya jujur, saya sering juga dipanggil untuk sholat jenazah, menjadi imam. Tapi namanya juga orang lain. Mayit ini bukan keluarga saya, maka sholatnya standar, doanya juga standar. Bahkan kadang ketika saya punya jadwal yang bentrok, sebentar lagi ada lagi acara di tempat lain, pikiran saya ketika berdoa adalah takut telat, gak khusyuk lagi berdoa. Beda lagi dengan anak. Kalau anak jenengan yang menyolati jenengan sekaligus menjadi imam pada jenazah jenengan, saya tanya, kira-kira berapa lama dia akan berdoa untuk jenengan? Air matanya akan menetes, mengalir, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ini ibuku ya Allah, ibuku ya Allah. Nangis dia, nangis.
Jadi banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan kalau anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama, hati-hati dalam bertindak. Yang kedua, hati-hati dalam berucap. Hati-hati, lisan kita berulang. Makanya harus banyak remnya. Mohon maaf, kalau jenengan sedang marah, itu lebih pakem lagi remnya harusnya. Karena kalau kita sedang marah, kadang ucapan itu tak terkontrol. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini cerita, mungkin insya Allah jenengan pernah mendengar cerita tentang Juraij. Juraij ini adalah sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juraij ini ahli ibadah. Dia setiap hari menghabiskan waktunya untuk beribadah di atas bukit, menyendiri, tahanus. Suatu saat ibunya memanggil, wahai Juraij dari bawah. Juraij dengar, tapi dia sedang sholat, gak jawab. Dipanggil 2 kali, wahai Juraij, dengan suara yang agak tinggi. Dia dengar, tapi dia sedang berzikir, gak menjawab. Sibuknya sih, nantilah gampang. Yang ketiga, wahai Juraij, mantel ibunya itu kan, mungkin ada keperluan, wallahu a'lam, nggak tahu. Karena di riwayat ini tidak disebutkan, dia tetap tidak menjawab, sehingga ibunya ketika dia marah emosi, tanpa sadar dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sebelum dia melihat wajah Meska. Karena saking dari mantelnya. Akhirnya ibunya ya terlepas lah, tak terkontrol. Allah kabulkan doa ibu. Terbukti sebelum Juraij meninggal, ada seseorang hamil besar, dia mengaku telah dihamili oleh Juraij. Pada waktu itu Juraij ini kiai lah, habib. Dia dihajar sama masyarakat. Musola yang dia bangun untuk beribadah dihancurkan, dikebukin sampai babak belur. Gak nyangka orang-orang sudah menghormati kamu malah berbuat yang tidak senonoh, berzina. Walaupun pada akhirnya Allah mengungkap kebenaran ketika bayi itu lahir. Juraij bertanya pada bayi itu. Jadi dalam Islam ada 3 bayi yang bisa langsung berbicara, Allah kasih. Yang pertama Isa. Yang kedua salah satunya ini, anaknya ini. Juraij berkata, man abu, siapa sebenarnya ayahmu? Maka bayi ini menjawab dengan kekuasaan Allah, fulan ar-ra'i, ayahku adalah seorang penggembala kambing. Walaupun pada akhirnya terungkap doa ibunya sudah dikabulkan sama Allah. Dalam hadis ini sebenarnya ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk ibu, bapak, hati-hati dalam berucap. Remnya itu lebih pakem. Jangan dikit-dikit melaknat, jangan dikit-dikit mengutuk gitu. Saya kutuk kamu jadi batu gitu. Saya kutuk kamu jadi apa, jangan, hati-hati. Doakan yang baik-baik. Kalau mau mengutuk, kutuklah dengan kutukan yang baik. Saya kutuk kamu jadi presiden, enggak apa-apa. Saya kutuk kamu jadi imam di Masjidil Haram, enggak apa-apa. Hati-hati. Tapi pelajaran yang kedua bagi anak, apa Ustaz, untuk waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, siap. Tapi pelajaran yang kedua untuk anak, hati-hati pada orang tua. Jangan sampai membuat orang tua marah. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada 2 ayat. Ini menariknya. Ayat pertama, kita diperintahkan untuk mengepakkan sayap kita, menurunkan sayap. Waqfid janahaka lil mu'minin. Turunkanlah sayapmu di depan orang-orang yang beriman. Jadi kalau di depan orang yang beriman, itu kita harus tawadhu, rendah hati. Jangan malah ingin lebih sombong. Dia beli Alphard, saya beli Lambo. Dia beli Lambo, saya beli Rolls Royce dan seterusnya. Ingin lebih. Makanya jangan heran kemarin ibu-ibu mama pas Idul Fitri mungkin banyak yang bawa kuningan. Yang warna kuning. Ngelihat tetangga kuningannya kanan kiri, dia tambah lagi kanan kiri atas bawah. Supaya ketahuan, saya juga mampu, saya juga lebih kaya. Ngelihat tetangga jalan-jalan ke Swiss, diupload di profil WA-nya, dia juga jalan-jalan ke Swiss, gak mau kalah.
Ini salah. Allah memerintahkan kita untuk wafid janahaka lil mu'minin, turunkan sayapmu depan orang-orang yang beriman. Tawadhu. Tapi yang menarik di ayat lain itu untuk orang-orang yang beriman. Wafid janahal dhulli minar rahmah. Depan orang tua bukan hanya menurunkan sayap, tapi rendahkan dirimu, hinakan dirimu. Hinakan. Anda S1, S2, S3 profesor sekalipun depan orang tua langsung saja mendadak dablek, goblok. Gak usah mendebat orang tua. Jangan gunakan kepintaran kita berbicara untuk mendebat orang yang pernah mengajar kita berbicara. Waqfid janahal dhulli, garis bawahi di sini. Al-dhul artinya hinakan diri, rendahkan diri. Anda kaya, orang tua Anda miskin. Datang ke dia. Rasakan bahwa diri ini, anggap diri ini orang yang paling miskin di dunia, jauh lebih miskin daripada ayah jenengan, bapak jenengan, ibu jenengan. Ya intinya di depan orang tua kita benar-benar harus merendah. Berapapun ayat yang kita hafal, berapapun hadis yang kita hafal, kita tidak berhak untuk mendudukkan orang tua. Bu, sini duduk. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Gak berhak, gak berhak. Makanya Imam Hanafi, Pak, Imam Hanafi itu, beliau punya ibu. Setiap ada masalah yang ingin ibunya tanyakan tentang agama, maka beliau akan bertanya kepada Imam Yusuf. Imam Yusuf diarahkan sama Imam Hanafi ke Imam Yusuf. Imam Yusuf itu muridnya dari Imam Hanafi, muridnya. Imam Yusuf berkata kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, engkau kan lebih alim daripada saya, ngapain disuruh ke saya? Maka Imam Hanafi mungkin dalam hal ini beliau mempraktikkan perintah Allah, waqfid janahal dhulli minar rahmah. Jangan sampai kepintaran kita gunakan untuk menceramahi ayah ibu kita. Jangan. Oke. Kemudian hati-hati dalam berucap. Ini sudah 5 menit. Oke. Ini masih ada beberapa, tapi karena waktunya sudah habis, saya buka sesi tanya jawab atau apa? Sudah. Jadi MC-nya gini. Baik, mungkin ada pertanyaan nih. Saya buka sesi tanya jawab sampai jam 10 menit mungkin ya, 10 menit monggo kalau ada pertanyaan. Oke, monggo. Baik, yang pertama itu berkaitan dengan iman nih Pak. Al-iman yazid wa yanqus. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi kata Imam Syafi'i ketika beliau membaca tentang hadis ini, kata Imam Syafi'i, naik turunnya tidak serta-merta ada penyebabnya. Apa kata Imam Syafi'i? Dia akan bertambah karena melakukan ketaatan, termasuk datang ke kajian, mendengarkan ceramah, baca kitab, baca terjemahan Al-Quran, supaya imannya kuat lagi. Dan dia akan berkurang imannya ketika dia sudah mudah lalai dan dekat dengan maksiat. Kalau dia sudah lalai, apalagi dekat dengan maksiat, maka imannya otomatis akan turun. Maka dalam hal ini supaya iman kita stabil, kalau bisa kurvanya itu terus naik, ya otomatis kita harus berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh, mendekatkan diri ke majelis-majelis yang baik. Insya Allah iman kita akan berjalan. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang lain? Pertanyaan bebas? Tidak ada? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamhum kama
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Jamalul Akbar atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dan bertambah ilmu bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu terdapat pengumuman yang pertama mengenai pekan Rojaah yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 20 sampai 22 Mei dan ujian hafalan akhir semester yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 7 Juni. Kemudian akhir tahun seperti biasa mengenai rekreasi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 15 Juni dan hafla yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 Juni. Nanti jika terdapat perubahan, insya Allah akan di-share pemberitahuannya. Kemudian masih open donasi infak jariah, pengembangan energi akordeon dan Palestina. Masih dibuka juga PPDB RQ gelombang 1. Silakan bagi yang ingin mendaftarkan sanak saudara dan bantu menyebarkan informasinya. Kemudian mengenai bintang prestasi. Pembacaan bintang Ramadan Fikolbi dan penyerahan hadiah oleh wakil kesiswaan Ustazah. Kepada Ustazah Ineza. Bintang prestasi Ramadan Psikologi kategori Mumtaz LFQ bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu Alia Sabina Anjani kelas 7 Ali Imron. Kemudian yang kedua yaitu Maisa Sabiko Aulia kelas 7 Ali Imron. Kemudian kategori Mumtaz LFQ bulan Ramadan
Ada Umar Rayyan kelas 2 Al-Mulk. Selanjutnya Hilya Nuhani Batila kelas 2 Al-Qalam. Wafdan Ibrahim kelas 4 Azaniyah. Selanjutnya kategori Mumtaz RFQ bulan Syaban dan Ramadan. Ada Royan Syafiri Yusri kelas 1 An-Naba, Fakih Akmal Hanif Arafi kelas 3 Al-Mujadalah. Kategori Fastabiqul Khairat Ibadah Harian. Yang pertama Vanessa Askadina kelas 1 An-Nazihat, Amar Fatih kelas 2 Al-Qalam, Ilyas Rusdan kelas 2 Al-Haqqah, Fakih Akmal Hanif Arafi kelas 3 Al-Mujadalah, Asibana Bilanada kelas 4 Al-Zariyah, Alia Sabina Ajani kelas 7 Al-Insan. Baik, bintang prestasi dari murid tadi telah kita bacakan. Sekarang saatnya kami ingin mengapresiasikan ayah dan bunda yang Ramadan kemarin khatam baca Al-Quran paling banyak. Monggo dari ayah bunda bisa angkat tangan yang khatam lebih dari 5 kali. Yang khatam 5 kali barangkali ada ayah bunda, atau 4 kali. Yang 4 kali barangkali dari ayahnya, atau 3 kali. Yang 3 kali dari bapak-bapak. Bapaknya di sini saya. Sudah.
Acara selanjutnya terdapat pengumuman dari jasa yang akan disampaikan oleh Pak Aman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sambil penyerahan. Penyerahan yang Bismillahirrahmanirrahim. Apunten Bapak dan Ibu. Tadi saya perwakilan nih. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin Yasa Jemput Amanah juga titipan ya dari Yayasan Hamilul Quran Indonesia RT atau Dion. Setelah Yasa kemarin ada program iftar dan berbagi istilah bingkisan untuk masyarakat di Palestina. Alhamdulillah kemarin ada titipan dari RT Akordion sebesar 16.650. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin juga langsung kita salurkan ke Palestina, itu di Gaza Selatan. Alhamdulillah programnya itu ada dua. Yang pertama iftar untuk masyarakat di pengungsian. Dan yang kedua untuk bingkisan untuk warga Palestina di Gaza. Mungkin ini saya serahkan dulu nih. Terima kasih. Saya yang kedua tambahan lagi. Ini saya tidak tahu ditaruh di akhir nih. Jadi alhamdulillah ya saya sudah beberapa kali berkolaborasi dengan RT Akordion. Ini juga ada program kemarin program Kenceleng sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kemarin ada program Kenceleng di bulan Ramadan dan alhamdulillah kemarin sudah disetorkan ke Yasa oleh RT Akordion. Alhamdulillah terkumpul donasi untuk sedekah Kencelengnya dari santri ya berarti dari santri total 3.261.500. Dan insya Allah dari program Kenceleng ini akan kita salurkan untuk program sedekah yang nantinya program sedekah itu juga berkolaborasi kembali dengan RT Akordion dalam bentuk program-program sosial yang nantinya kita juga akan mengikut dari program sosialnya RT Akordion seperti itu Bapak dan Ibu. Nah itu tambahannya pun juga sama. Tambahannya ini adalah tambahan untuk program Kenceleng yang nanti kita alokasikan untuk program kurban Bapak dan Ibu. Karena insya Allah sebentar lagi adalah sudah memasuki bulan Idul Kurban ya, Idul Kurban. Dan kami juga mengajak kepada Bapak dan Ibu bersama-sama untuk program Kencelengnya bisa digalakan lagi di Akordion untuk program kurban. Dan kemarin juga kita tawarkan, alhamdulillah biasa di tahun ini itu juga ada banyak pilihan program kurbannya. Alhamdulillah salah satunya adalah yang sudah kita launching di bulan ini itu program flash sale untuk kurban domba. Dan insya Allah harganya pun juga insya Allah karena program flash sale kami ya, di bulan ini insya Allah masih bisa istilahnya masih bisa di cover lah ya untuk orang tua seperti itu. Dan insya Allah untuk program Ramadan, program Idul Kurban ini nantinya pun juga kita kolaborasi. Mungkin nanti dari RI ingin mengadakan penyembelihan sendiri di RI, kita juga bisa mensupport seperti itu. Ataupun mau dititipkan ke Yasa untuk Yasa yang mengelola, setelah itu pun juga akan pembagiannya kita kembalikan lagi ke RI juga bisa seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Saudara apunten. Ada juga belum sempat saya buka. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Yasa yang sejak Ramadan lalu bekerjasama dengan Media Akordeon untuk support kegiatan orang tua Republik. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama, telah kita dapatkan segudang ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar bertambah berkah. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas kehadiran dan antusias ayah bunda semua. Selanjutnya setelah kita turun ini nanti akan ada foto bersama baik yang offline maupun online, kemudian dilanjut dengan prosesi halal bihalal dan juga akan disediakan hidangan. Nanti pada bapak-bapak dulu, kemudian dilanjut dengan ibunya. Baik, saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan agenda selanjutnya yaitu Bapak. Baik. Yang foto kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayah bunda yang ada di room Zoom, mohon berkenan untuk membuka kamera, karena mau foto bersama. Yang tidak berhalangan untuk membuka kamera, monggo untuk dibuka kameranya. Pada bundanya Mbak Alfi, putrinya Mas Faris, uminya Mas Ilyas, bundanya Mas Taki, monggo untuk dibuka kameranya apabila tidak berhalangan. Oke, alhamdulillah. Tapi ini kalau dicopot itu. Enggak, ayo kita foto dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya. Monggo untuk mengenalkan room Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih.
Oke.